Shalom jemaat yang mengasihi Tuhan. Mari penuh dengan sukacita dan rasa syukur kita beribadah, datang ke hadirat Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saatnya kita bersaat teduh. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Pembimbing ibadah kita pada pagi ini terambil dari Mazmur nomor 33 ayat 20 sampai 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jemaat silakan duduk. Kasih setiamu ya Tuhan, kasih abadi dari Tuhan yang penuh pengorbanan selalu menyertai dan melindungi kita. Bahkan melepaskan kita dari dosa dan maut. Itulah yang selalu kita rindukan. Siang malam ku rindu kasih-Mu. Curahkan kasih pada
Yesus, karena Kau puaskan hatiku. Betapa indah dan sempurna Yesus, ku rindu tinggal dalam-Mu. Siang malam ku rindu rumah-Mu, Yesus, yang telah tersedia bagiku. Berkilau di dalam surga terang, Yesus, lenyaplah susah tangisan. Selalu di dalam kasih-Mu, Yesus, bahagia yang tak terduga. Kasih-Mu yang kekal abadi, Yesus, ku tinggal dalam mulia-Mu. Ku curahkan kasih padamu, Yesus, karena Kau puaskan hatiku. Betapa indah dan sempurna Yesus, ku rindu tinggal dalam-Mu. Kasih Tuhan yang mulia itu kadang malah tidak menyurutkan kita, bahkan kita kembali melakukan dosa dan menyakiti hati sesama kita. Untuk itu, mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan tulus dan rendah hati, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat. Tangan Tuhan tetap terbuka untuk menerima kita. Ungkapkan dengan penuh penyesalan di hadapan Tuhan. Jemaat silakan berdoa secara pribadi dengan senyap. Bapa di surga, penuh penyesalan kami mengakui segala dosa yang sudah kami perbuat kepada sesama kami. Apa yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan, karena hidup kami tidak menjadi saksi akan kasih pengorbanan-Mu. Ampuni kami Bapa, dan pulihkan hidup kami, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pengampunan. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita merespon doa pengakuan yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita senantiasa bersyukur mempunyai Allah yang penuh kasih, yang selalu ada dalam setiap pergumulan kita, memberi kita kekuatan dan jalan keluar, sebab Allah kita adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah peduli.
sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri sebab Allah mengerti. Silakan kaum pria. Yang tak dapat ku mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri sebab Allah mengerti. Bertumbuh sendiri sebab Allah mengerti. Jemaat silakan berdiri. Inilah berita anugerah bagi kita yang dengan tulus hati mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan, Tuhan mengenal kita, mengenal nama kita satu persatu. Dan kita sebagai umat yang telah ditebus, mari kita hidup seturut dengan petunjuk baru yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita baca bersama-sama mulai dari natsnya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita lanjutkan dengan ayat Mas bulan Februari. Kembali kita baca mulai dari natsnya.
2, 3. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jemaat silakan duduk. Hari ini kita banyak membahas tentang kasih. Bahkan pujian kita yang kita naikkan pun bertemakan kasih. Dalam kitab 1 Korintus 13 khusus membicarakan tentang kasih. Jemaat silakan membacanya secara pribadi di rumah, dan yang menarik detail pada ayat ini, pasal 13 ayat 13 dituliskan bahwa kasih adalah hal yang paling besar. Jika kita mengasihi berarti kita mengenal Allah kita. Jadi kita harus terus belajar untuk melakukan perbuatan kasih itu. Kasih pasti lemah lembut. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari penuh dengan kasih kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita akan bersama-sama menaikkan segala rasa syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu untuk segala berkat pemeliharaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sangat baik kepada setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong agar di dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur untuk segala perkara, segala kondisi apapun yang saat ini kami alami. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Hari ini kami berdoa untuk para hamba Tuhan dan para penatua. Tuhan terus tambahkan kesehatian di dalam melayani Tuhan. Tuhan terus tambahkan motivasi yang baik di dalam melayani Tuhan. Tuhan terus memelihara pekerjaan, keluarga, para hamba Tuhan dan penatua di tempat ini. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pekerjaan jemaat. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam situasi kondisi ekonomi bangsa kami ini. Kiranya Tuhan menolong agar pekerjaan jemaat tetap eksis. Mereka menjadi jemaat yang tekun, bekerja, terus tidak gampang putus asa. Tuhan memberkati mereka ketika mereka melihat peluang-peluang, kesempatan di dalam usaha pekerjaan di NTB ini. Mereka Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa untuk ekonomi Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Kami melihat di dalam pemerintahan sendiri ada banyak penghematan-penghematan yang dilakukan, pemotongan-pemotongan yang dilakukan terhadap anggaran-anggaran. Kiranya semuanya itu akan berdampak baik Bapa di surga untuk kondisi ekonomi Indonesia. Tuhan turut campur tangan memberkati agar penghematan-penghematan itu sungguh-sungguh akan membuat negara kami akan menjadi bijak sehingga ekonomi akan terkendali dan kesejahteraan masyarakat tetap diutamakan. Kami berdoa Bapa di surga khusus untuk para misionari yang melayani di seluruh muka bumi. Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati. Kami berdoa khusus untuk SKA Ampenan yang akan menyongsong ulang tahun dan diadakan lari sehat. Tuhan turut campur tangan persiapan-persiapan yang dilakukan agar semua koordinasi dari panitia dengan pihak-pihak yang terkait bisa berjalan dengan lancar. Kami bersyukur kalau target peserta 150 orang sudah melampaui. Kiranya Tuhan menolong agar segala persiapan tahap-tahap akhir dapat dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, khususnya soal sakit penyakit kesehatan. Tuhan turut campur tangan. Para lansia yang membutuhkan perawatan yang jangka panjang, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, kami memohon, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dari para penatua. Saya persilakan. Kami sembah sebagai
pujian yang selalu mengingatkan kepada kita, hanya Yesus satu-satunya Raja di dalam kehidupan kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, kita pasti pernah memukul-mukul kasur atau karpet dengan tongkat atau sapu lidi. Itu bukan ditujukan untuk kasurnya atau karpetnya, tetapi kita tujukan pada debu atau kotoran yang menempel pada kasur atau karpet tersebut, supaya karpet tersebut kembali bersih. Demikian juga di dalam kehidupan kita, sering kita menghadapi pergumulan atau rintangan yang kadang membuat kita bertanya, mengapa kami harus mengalami ini, Tuhan? Kita tidak tahu rencana Tuhan. Mungkin kita sedang diproses untuk menjadi bersih kembali. Dan yang pasti, kasih Tuhan yang membuat kita dapat melihat indah rencana-Mu, Tuhan. Ku
ini perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan. Saya persilakan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, mengucap syukur buat kesetiaan-Mu. Kami percaya bahwa keberadaan kami di sini adalah rencana Tuhan, dan baru saja kami bernyanyi indah rencana-Mu dalam hidup kami. Mungkin bahkan hari ini belum terlalu jelas seperti apa itu indah rencana itu, tapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai rencana. Kami akan menikmati firman-Mu, kuasai kami, hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai menjadi alat-Mu, supaya kami diberkati dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang bisa bersama-sama pada hari ini. Terima kasih untuk majelis jemaat yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi berkat hari ini. Majelis memberi tema sebenarnya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Karena baru saya tahu bahwa rupanya bulan Februari ini tema kita tentang mengasihi. Dan kemudian kita mulai berpikir, kalau kita terpampang tema yang seperti itu, apa pengaruhnya bagi hidup saya secara pribadi? Ketika kita pulang dari tempat ini, kalau tadi lagu kita bertemakan kasih semua, lalu apa pengaruhnya bagi saya? Seperti itu ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, lalu saya sedikit edit dengan berkata mengalahkan perilaku jahat. Ya, mengalahkan perilaku jahat, karena nanti pasti akan berdampak pada kasih itu sendiri. Baik, kita mulai dengan Batman. Itu banyak yang suka. Yang diperagakan oleh Bruce Wayne, tokoh fiksi oleh karya Bob Kane dan penulis Bill Finger. Tayang pertama sekali Mei 39, dan bayangkan hari ini sudah tahun 2025, masih terus orang menyukai Batman ya. Saya membaca sedikit ceritanya bahwa ternyata ini dimulai dari pengalaman masa kecilnya Bruce Wayne sebagai misi balas dendam, karena kedua orang tuanya, ya diceritakan di situ ya, kedua orang tuanya Thomas Wayne dan Martha Wayne itu dibunuh. Lalu kemudian Bruce Wayne mempersenjatai diri dengan ilmu pendidikan yang tinggi, kemudian fisik, supaya dia bisa membalas dendam. Lalu kemudian dia mendapatkan ide tentang kepribadian dan terinspirasi oleh seekor kelelawar. Makanya disebut Batman ya. Nah, Bapak Ibu, kita menghadapi berbagai kejahatan, baik secara fisik atau kekerasan, bisa juga dalam berupa kebencian, fitnah, ketidakadilan, dan itu sudah lumrah dalam kehidupan kita. Sebagai murid Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk menghindari kejahatan. Sebagai orang percaya Yesus, sebagai anggota jemaat, bukan saja dipanggil supaya kita bisa menghindari kejahatan, tetapi lebih dari itu kita juga diajak untuk mengalahkannya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya mengalahkan kejahatan itu? Kalau mungkin kita lihat dalam diri kita, bagaimana caranya? Mari kita lihat jawabannya dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nah, Bapak Ibu tidak perlu membaca sekarang karena panjang. Bahkan sebenarnya itu satu pasal, Bapak Ibu. Lalu kita akan melihat bagian-bagiannya nanti. Seperti itu. Sebelumnya saya mau memberitahu Bapak Ibu bahwa surat Paulus kepada jemaat di Roma itu terdiri dari 16 pasal.
Dan para penafsir kitab suci, para teolog membaginya dalam 3 bagian besar. Bagian pertama adalah tentang doktrin, mulai dari pasal 1 sampai pasal 8. Pasal 1, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Pasal 2, apapun agamanya orang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pasal 3, karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pasal 4, oleh karena iman. Dan kemudian pasal 5, karena iman kepada Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Lalu di pasal 6, pasal 7 tentang hukum Taurat. Dan pasal 8 kemudian tentang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu pasal 9, pasal 10, pasal 11 tentang masa depan dan keselamatan Israel. Di pasal 12 Bapak Ibu Saudara, tentang penerapannya. Nah, saya pikir dari pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang doktrin, baik tentang penyelamatan maupun bangsa-bangsa maupun Israel. Tapi kemudian di pasal 12 sampai pasal 16 itu penerapan. Karena di pasal 1 sampai pasal 11 Anda sudah tahu doktrin, Anda sudah tahu dogma, Anda sudah tahu pengajarannya, lalu bagaimana itu mempengaruhi kehidupan Anda. Dan itu sebabnya di pasal 12 dimulai dengan bagaimana seseorang bisa mengalahkan kejahatan. Lalu pasal 13 nanti mulai taat kepada pemerintah. Lalu pasal 14 kemudian menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pasal 15 bertolong-tolongan. Dan pasal 16 nanti salam kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau mulai dengan bagaimana Injil itu mempengaruhi kehidupan saya. Bagaimana kalau saya berkata Allah telah mengasihi saya? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bagaimana pengaruhnya bagi hidup saya? Bagaimana hal itu saya terapkan dalam kehidupan saya? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu kasih yang tulus. Ayatnya berkata di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Di dalam terjemahan Alkitab yang baru, terjemahan 2, TB2, dikatakan hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Nah, lebih mudah dipahami di situ. Kalau jangan pura-pura cukup banyak gambarannya, karena beberapa malah menjelaskannya, sedangkan misalnya without dissimulation, tanpa penipuan, without hypocrisy, tanpa kemunafikan, ada don't just pretend, jangan berpura-pura memang begitu, jangan bersandiwara, jangan seperti seolah-olah, kemudian jangan itu ada kata genuine, asli, murni, bukan dibuat-buat. Jadi Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalahkan kejahatan dengan kasih, kasihnya kasih yang tulus. Kasih yang seperti diperagakan oleh Kristus kepada kita. Maka saya katakan bagaimana kemudian itu mempengaruhi kehidupan kita kalau kita tahu bahwa kasih itu harus tulus. Mengapa backgroundnya ini Bapak Ibu Saudara, Tom and Jerry? Bapak Ibu pasti tahu latar belakangnya, karena Tom and Jerry ini hanya sebentar saja nanti akurnya, lalu kejar-kejaran lagi. Itu sebabnya Komisi Penyiaran Indonesia KPI sebenarnya pernah melarang ini ditayangkan karena apa yang diajarkan kepada anak-anak, sementara itu kesukaannya anak-anak seperti itu. Jadi di situ saya melihat ketidaktulusan, ketidakaslian, ketidakmurnian kasih ya. Pura-pura ada keinginan, ada something, ada yang diinginkan sesuatu dan kemudian berkelahi lagi, hanya sebentar saja akur dan kemudian. Nah, Tuhan menginginkan Bapak Ibu dan saya supaya kasih itu tulus ikhlas. Kasih itu tidak berpura-pura, kasih itu murni. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya memilih onderdil kendaraan, pasti kita mau yang genuine, yang asli. Ya. Bukan ijazah. Ada satu yang saya baca kemarin, dia bilang begini, ada bupati di Indonesia setelah diselidiki ternyata ijazahnya palsu.
Lalu para wartawan tanya dia, "Pak, bagaimana sih itu? Kok dengar-dengar ijazahnya palsu? Apa benar?" Menurut saya asli. Karena waktu saya beli, saya suruh yang asli. Ternyata yang dikasih saya palsu. Saudara, bukan di situ. Bukan dalam hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau semua yang murni. Ya, perlengkapan rumah kita, saya tahu bahwa tas-tas ibu-ibu yang bagus-bagus kadang-kadang bermerek, dan ada juga yang KW-KW, ya, itu seperti itu. Tapi paling tidaklah tampilannya oke. Walaupun kita tahu bahwa tidak lama umurnya. Kalau hanya KW saja, kalau ada tiruan. Minta setidaknya bergaya dulu untuk sementara. Sampai ada ibu yang setengah jam rapat pegang terus tasnya supaya dilihat orang bahwa ini tas bermerek, sampai di rumah dan dipijit. Karena pegal. Seperti itu. Jadi kita mau semua yang genuine, kita mau semua yang murni, kita semua yang asli, kita semua tidak mau melihat, ya kalau Natal ada sandiwara, ya bolehlah, Paskah ada sandiwara bolehlah, tapi dalam iman kita kepada Yesus Kristus, dalam penerapannya kepada sesama orang percaya, sesama jemaat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bahwa kasihku kepada yang satu dengan yang lainnya murni, tulus, ikhlas, seperti itu. Jadi seorang yang mengasihi dengan tulus ditandai dengan beberapa hal di bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Apalagi, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah selalu memberikan tumpangan. Ini bagian kasih yang tulus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 15. Jangan dibalik. Jangan sedih kalau orang sukacita, lalu senang kalau orang sedih. Seperti itu. Dan firman Tuhan sudah begitu cakap memberikan kita pemahaman bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya melihat ini kemudian dilihat oleh Paulus dalam surat jemaat Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagaimana kalau kita baca Galatia pasal 6 ayat 2 ini sama-sama? 1, 2, iya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi itu ciri kalau kasihnya murni, ya, saling mendahului dalam memberi hormat, respect, menghargai satu sama lain, ada penerimaan di situ. Kemudian membantu dalam kekurangan orang-orang kudus, mengusahakan selalu memberikan tumpangan. Dan saya lihat bahwa ada pengamen orang Kristen, orang agama lain, saudara, ditanya kemarin oleh Ade Armando, gimana sih kamu menjalani kehidupanmu? Saya ngamen, Pak. Terus kamu dapat berapa? Ya, kalau nyanyi lagu punk, ya biasanya 1.000, 2.000. Tapi kalau nyanyi lagu rohani, saya bisa dapat 20.000, 10.000 setidak-tidaknya. Loh, lagu rohani apa? Lagu rohani Kristen. Lalu kemudian dia berkata, loh, itu lagu rohani Kristen toh? Iya, orang Kristen itu baik-baik, bro. Lalu kemudian, bagaimana Anda bisa melihat mereka? Kalau itu orang kelihatan, nampak dari performance-nya. Itu orang Kristen. Lalu temannya berkata, jangan-jangan karena ada salibnya. Ya, itu menyolong sekali kalau kita, tapi kita tahu kok. Jadi ada orang-orang di luar sana mengakui bahwa memang orang Kristen itu penuh kasih. Tidak perlu diragukan sebenarnya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara pergi, orang sudah punya pemahaman, punya image bahwa orang Kristen mengasihinya nyata seperti itu. Nah, nyanyian kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kadang-kadang
saya perlu pergumulan di situ. Apakah betul-betul tidak ada yang bisa memisahkan kita? Coba dulu renungkan sejenak saudara, 1 menit. Apa benar saya tidak ada yang bisa memisahkan saya dari? Bukankah sedikit berbeda pendapat saja sudah? Bukankah ada sedikit percecokan masalah tidak sesuai keinginannya karena warna baju untuk Natal, untuk panitia atau untuk paduan suara berbeda dengan yang diinginkannya? Bukankah sudah ada gesekan-gesekan dan kita menunggu Natal berikutnya lagi untuk mendiskusikan lagi apa warna itu? Bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu dan saya mulai berpikir bersama. Kasih yang genuine, kasih yang murni. Ya, kalau kita berkata kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali. Dan setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Nah, buku yang ditulis oleh Bill Wilson, The Power of One. Ya, kekuatan dari satu orang, The Power of One. Jadi Rick Warren memberikan prakata dari kata ini, berkata, apakah Anda mau mengetahui harga satu orang di antara Anda dan saya? Lalu orang berkata, iya saya mau. Nah, dia berkata, pandang saja salib Kristus, seharganya. Jadi Bapak Ibu dan saya, orang yang duduk di sebelah Anda hari ini, lihat dia dan kemudian ini harganya. Senilai dengan karya Kristus di kayu salib. Karena dia pun telah ditebus oleh Yesus. Bahkan kalau Anda sendirian saja di muka bumi ini, Yesus akan tetap datang dan mati untuk Anda. Senilai itu. Jadi kita tidak ada alasan untuk merendahkan satu dengan yang lain. Kita tidak ada alasan untuk menganggap orang lain lebih tidak berarti daripada kita. Tidak. Di dalam pasal ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat nanti bahwa kita diumpamakan dengan satu tubuh. Tubuh Kristus. Masing-masing fungsinya beda. Tapi saling terkait. Saling terkait. Ada bapak yang mengendarai sepeda motor. Lalu saya lihat sendiri di Salatiga. Lalu kemudian dia jatuh. Semua bagian tubuhnya, bagian kaki kanan agak bermasalah, tapi ada satu yang tidak ada masalah, tidak ada kaitan apa-apa. Tangan bagian kiri itu tangan palsu, karena waktu di tim dia perang dan kena tembak dan lalu diganti dengan alat lain. Kalau ada di antara Anda dan saya di sini anggota palsu, maka tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena kalau pada kakinya terantuk, mata ikut keluar air mata. Otak bisa berpikir cari obat bagaimana. Tangan bisa mengambil dan semuanya. Tapi kalau palsu tidak ada kaitan apa-apa memang. Memang tampil begitu. Tapi tidak ada terhubung satu sama lain. Seperti itu. Sarafnya tidak terhubung. Jadi kita mau semua, Bapak Ibu, kita satu tubuh sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, kita berdoa toh Bapa kami yang di surga. Bapa kami berarti Bapaknya satu. Ya, kalau saya sama Pak Dadu berdoa berdua, sama-sama Bapa kami berarti Bapaknya satu. Seperti itu. Tuhan Yesus memberikan satu bagian dari firman Tuhan. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, iya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara Bapak Ibu, cukup sederhana untuk memberitahu orang di luar sana bahwa kita murid Kristus. Kalau kita saling mengasihi. Tapi standarnya gimana? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi Anda dan saya? Mati untuk kita.
Maka disebutkan tadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat. Tidak ada yang seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, jikalau kamu saling mengasihi, orang lain tahu, oh ini murid Yesus, murid Kristus. Seperti itu. Dalam buku Handy of the Lord, Boulder menceritakan satu kisah. Seorang pengemis, ini dikutip kemudian oleh Max Lucado dalam buku Kasih yang Patut Diberikan halaman 77. Ada seorang pengemis, karena sulit pekerjaan dan sebagainya, lalu untuk makan pun harus mengemis. Dia mengetok sebuah rumah yang dikenal rumah bagus, kemudian minta makan. Lalu kemudian si tuan rumah berkata, oke, duduk di pojok sana, di bagian belakang, dan saya akan selesaikan dulu urusan saya. Sesudah itu saya akan bawa makanan untuk kamu. Singkat cerita, makanan dibawa, lalu si pengemis mau makan. Kemudian si tuan rumah berkata, tunggu, berdoa dulu. Lalu pengemis berkata, tapi saya tidak bisa berdoa, tidak tahu berdoa. Kalau begitu ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Bapa kami yang di surga. Si pengemis berkata, Bapa Anda yang di surga. Beberapa kali, bukan Bapa Anda, Bapa kami yang di surga. Ulangi, Bapa kami yang di surga. Lalu dia berkata lagi, Bapa Anda yang di surga. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara. Karena rasa ingin tahunya kuat, si tuan rumah kemudian bertanya, kenapa selalu kamu jawab Bapa Anda yang di surga, tapi padahal saya katakan Bapa kami yang di surga. Lalu dia bilang begini bro, kalau saya berkata Bapa kami yang di surga, berarti Bapa kita satu, berarti kita saudara. Kalau saudara, tidak mungkin saya suruh saya ke belakang untuk menunggu sepiring nasi. Dan saya khawatir Tuhan tidak suka dengan cara begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat orang di sebelah kita, di sekitar kita, dalam komunitas kita, dalam kelompok-kelompok kita. Apakah kita seperti tadi tidak ada hubungan apa-apa karena palsu, atau kita berdoa supaya kita semua mempunyai kasih yang murni, ikhlas. Seperti itu, ya. Kalau saya sering mengingatkan supaya di antara jemaat jangan ada orang yang 2 orang kita bawa ke rumah sakit, Pak Eko sama Pak Hasan dibawa ke rumah sakit berdua karena alasannya sakit perut yang cukup perlu perhatian. Lalu ditanya Pak Eko, kenapa Pak Eko sakit perut? Aduh Pak, sudah 3 hari belum makan. Oh, sakit perut karena 3 hari belum makan. Lalu ke ruangan Pak Hasan. Pak Hasan, kenapa sakit perut? Kebanyakan makan Pak. Sama-sama sakit perut. Jangan sampai beda penyebabnya. Ada yang perutnya sakit karena kebanyakan, dan ada yang perutnya sakit karena tidak makan. Coba lihat orang di sebelah Anda saat ini. Coba lirik sebentar. Kalau itu suami atau istri tidak apa-apa, tapi kalau orang lain perlu. Apakah orang ini bagian dari tubuh Kristus itu yang genuine, tulus, ikhlas mengasihi? Seperti itu. Satu kali saya diminta berbicara di salah satu sesi yang dibawa beberapa kali sih di Islamic Relief. Saya sampaikan karena itu berkaitan dengan konflik antar sesama. Lalu saya berkata, kalau di kami sih, kami tidak hanya misalnya ada sesuatu yang terjadi bencana alam, kami tidak tanya agamamu apa baru kami tolong. Karena di sini kasihilah sesamamu manusia, bukan yang sama-sama dengan kamu. Ya, kasih sama manusia. Lalu kemudian saya teringat dengan kisah ini Bapak Ibu Saudara.
Herbert Hoover dan Paderewski. Tolong tunjukkan gambarnya. Ya. Tahun 1982 di Stanford University terjadi ada 2 mahasiswa yang hampir drop out. Mereka tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena tidak ada uang. Lalu mereka punya ide, 2 orang ini. Kita buat konser di kampus, lalu tiket untuk masuk untuk biaya kita. Tapi bagaimana caranya? Tentu perlu pemusik yang hebat. Lalu mereka menghubungi Paderewski, orang Polandia, untuk main musik dengan bayaran $2.000 masa itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, pas hari hanya terkumpul $1.600. Masih kurang $400. Kemudian mereka berkata kepada Paderewski, Pak, mohon maaf, ini 1.600 dulu, lalu 400-nya kami akan bayar secepatnya. Mereka adakan acara itu untuk dapat uang, ternyata malah tekor. Kemudian Paderewski berkata, tidak, kalian ambil saja ini untuk membayar uang kuliah kalian, dan saya akan tetap main musik. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, satu ketika Paderewski dipimpin oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri Polandia tahun 1919. Dan pada masa itu terjadi kelaparan yang luar biasa. 1,5 juta penduduk yang miskin, yang tidak bisa makan dan hampir punah. Putar otak Paderewski, akhirnya dia meminta bantuan ke beberapa tempat dan salah satu yang memberi respon adalah Amerika. Ketika Paderewski pergi meminta terima kasih karena sudah dikirim bantuan, lalu dia masuk ke ruangan itu dan berkata, Pak Presiden, terima kasih untuk bantuan Anda sampai rakyat saya bisa kemudian hidup. Lalu kemudian Presiden berkata, tidak perlu. Mungkin Anda sudah lupa, tapi beberapa tahun yang lalu Anda telah menolong mahasiswa 2 orang di Universitas Stanford. Dan salah satunya adalah saya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin ke depan. Tapi kalau kita mengasihi dengan tulus, beda nilainya ke depan. Mulailah dengan memberi kasih yang tulus kepada sesama. Seperti itu. Itu yang pertama. Mengalahkan kejahatan dengan kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang genuine. Kasih yang tulus. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdamailah dengan semua orang. Ayat 18. Ayat 19, jangan menuntut pembalasan karena itu hak Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar beri dia makan, jika haus beri dia minum. Ayat 21, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam proses kebersamaan kita ada saja yang membuat kita mungkin tersakiti, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa berhenti berbuat baik karena itu cara kita mengasihi dengan membalas perilaku yang kurang baik sekalipun dengan tetap berbuat baik. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya berpikir tema itu diberikan kepada kita, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Dan inilah buktinya bahwa kita, meskipun kita mungkin diperlakukan kurang enak, kurang tepat, tapi kita tetap berlaku baik. Seperti itu. Yesus berkata apa Bapak Ibu? Boleh kita baca bersama-sama 2-3 ayat ini. 1-2 ayat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada semua orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu, ada satu buku yang ditulis oleh Michael Hart. Ini sudah buku yang sudah lama ini. Saya masih semester pertama.
Dan waktu itu Bapak Ibu saya agak tergelitik karena dia berkata 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus di urutan ketiga. Nomor 2 Isaac Newton dan nomor 1 pemimpin agama lain. Ditanya, Michael Hart, kenapa kamu taruh Yesus di urutan ketiga? Dia berkata begini, kalau soal pengikut, ya saya setuju, dia di urutan pertama. Tapi saya bicara tentang soal pengaruh. Karena Yesus berkata, kasihilah musuhmu, tapi orang Kristen berjuang untuk itu. Berdoa untuk orang yang menganiaya kamu tidak mudah. Walaupun kita melakukannya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam keberagamaan. Ya kita terus berdoa supaya mereka diubah Tuhan, ditolong Tuhan. Ya ini yang tidak dilihat oleh Michael Hart. Ini yang tidak dilihat. Tapi memang perlu kita melakukan semacam internalisasi. Apakah betul saya murni mengasihi musuh saya atau mendoakan dia dan seterusnya. Sedangkan yang nomor 1 dia berkata, wih, suruh perang, perang. Bahkan dia sendiri, tokoh itu 17 kali perang dalam hidupnya. 17 kali event perang. Dan kita tahu sedikit-sedikit orang-orang yang begitu mengidolakan itu selalu dilakukan dengan itu. Ada yang sunnah, ada yang wajib, dan seterusnya. Itu betul-betul sampai di yang mengherankan sampai di negara kita rambut beliau, rambut, baju itu yang sudah umur seribuan tahun masih dipuji-puji di Indonesia, dicium oleh orang-orang. Lalu orang bertanya, kalaupun itu benar, kenapa bukan keluarganya yang melestarikan? Kenapa kok dibawa ke Indonesia? Ada apa? Nah itu, jadi itu pengaruhnya sampai seperti itu, sampai sedetil itu. Tapi kita juga menang karena Yesus sendiri di kayu salib dia berkata ampunilah mereka. Ketika Stefanus dirajam batu, dia berkata ampuni mereka. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melakukannya. Tapi Michael Hart memang menggugat itu dan berkata perlu secara massal, secara terpengaruh, mempengaruhi kehidupan orang Kristen supaya mereka betul-betul mengasihi musuh. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius pasal 12 ayat 25 sampai 28, setan tidak dapat mengusir setan. Ya itu dia sampaikan itu. Dan kita berkata juga kejahatan tidak bisa mengusir kejahatan. Kegelapan tidak dapat meniadakan kegelapan. Betul. Maka caranya adalah berkati siapa yang menganiaya kamu, ayat 14. Ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang Bapak Ibu, sifat asli kita adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sifat alami manusia. Bahkan bila perlu lebih besar. Sehingga kita bisa katakan rasakan balasan. Dan saya berkata, kita tidak bisa menghentikan orang lain melakukan kejahatan. Tapi mereka tidak bisa memaksa kita untuk ikut-ikut jahat. Setuju Bapak Ibu? Kita tidak bisa menghentikan orang lain berbuat jahat. Kecuali mungkin kita mendoakan mereka, kita melerai atau apapun. Tapi kita juga tidak bisa dipaksa. Mereka tidak bisa memaksa kita. Mereka tidak bisa menggiring kita. Mereka tidak bisa mendesak kita. Mereka tidak bisa menuntut kita supaya kita ikut jahat. Karena kita punya cara berpedoman dengan kasih Kristus, Bapak Ibu. Kasih Kristus. Kita coba lihat tayangan ini sebentar, mudah-mudahan bisa diputar. Ya, berkelahi karena pintu mobilnya kegesek dengan pintu mobil lain.
balas. Tidak ada yang mau ngalah. Kita mau lihat nanti siapa yang rugi. Dan kalau sudah membalas seolah-olah sudah terpuaskan. War is not the answer. Bukannya saling uri. Sekarang mulai dengan seluruh kekuatannya. Yang satu juga mau bertemu. Kita mulai berpikir apa artinya. Ya, Bapak Ibu, dua-duanya rugi. Padahal hanya pintu saja yang kena mobil. Kalaupun misalnya dibawa ke tukang cat itu sudah selesai. Tapi karena ada yang tidak mau ngalah. Seperti itu. Nah, kita minta Tuhan supaya kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu. Yesus Kristus telah memberi teladan sempurna. Ketika disalibkan, ia berdoa bagi mereka yang menyakitinya. Ini adalah bentuk kemenangan sejati atas kejahatan, pengampunan, menang atas kebencian. Jadi, pengampunan Tuhan Yesus menang atas kebencian. Sebagai murid Kristus, respon kita terhadap kejahatan tidak boleh meniru perilaku dunia. Pasti Bapak Ibu dan Saudara setuju? Di pasal 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudaraku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan tak bercacat. Itu ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini supaya kamu mengenal kehendak Allah. Seperti itu. Jadi tidak menjadi serupa dengan gaya hidup. Orang dunia memang wah itu luar biasa dalam hal balas membalas. Tapi Tuhan Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Gambar ini sering menolong saya untuk ada 4 ekor anjing yang sedang berlomba dan sudah keluar dari kandangnya. Tapi ada satu cita macan di dalam, tidak bergeming, padahal memang disiapkan untuk mereka. Si anjing sudah mulai jalan, dia diam saja. Lalu kemudian penonton tanya kepada pelatih, mengapa si cita tidak mau keluar? Lalu dia berkata begini, memang dia kalau keluar dia pasti juara. Tapi untuk membuktikan bahwa juara, bisa juga menghina diri sendiri. Karena itu bukan levelnya dia. Saudara Bapak Ibu, melihat kejahatan, kita tidak tergoda lagi untuk melakukannya. Karena itu bukan level kita. Kalau melakukan kejahatan, dia bisa. Tapi, saya beda. Ciptaan baru.
manusia baru diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak level lagi. Kalau berbuat kejahatan, orang membuat kejahatan terhadap kita, merugikan kita, mengecewakan kita, menjengkelkan kita, lalu kita juga ikut jengkel dan lain sebagainya. Itu bukan mencerminkan pribadi kita sebagai murid Kristus. Kita justru sebaliknya tidak menuntut pembalasan yang adalah haknya Tuhan. Dan juga tidak membalas secara rohani atau jalur doa. Tuhan tahu kami ini lemah. Seolah-olah kita perintahkan Tuhan untuk engkau tanganmu tidak kurang panjang. Enggak, seperti gambar ini saudara. Dia berdoa, Mbah bilang, balas setiap orang yang jahatin kamu dengan doa. Doaku untuk orang-orang yang jahatin aku, semoga dosa-dosa mereka diampuni. Semoga mereka cepat masuk surga. Kalau bisa, sekarang juga masuk surganya. Itu parah sekali. Sebenarnya dia ingin orang itu mati. Jadi itu membalas lewat jalur doa. Lewat jalur doa. Saudara Bapak Ibu, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan itu dendam. Dan kalau orang dendam, diumpamakan seperti minum racun, dan dia berharap orang lain yang mati. Itu salah satu yang saya ketahui tentang dendam. Dendam. Minum racun, dia berharap orang lain yang mati. Dia tidak tahu entah bagaimana dia di sana, kita mandi ikut ingat dia, kita makan ingat dia, kita kerja ingat dia. Kalau orang dendam. Kalau kebaikan dibalas kebaikan itu biasa. Di mana saja bisa ditemukan yang seperti itu. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan itu kehinaan memang. Kalau dia berbuat baik dan kemudian kita jahatin, itu kehinaan. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itulah perbuatan terpuji. Galatia pasal 6 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita menjadi. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebalik, hendaklah kamu memberi. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak baik pun, kita minta kepada Tuhan kemampuan untuk tetap berlaku baik. Tidak mudah, tetapi kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita dimampukan. Karena 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 bunyinya, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Wah, itu seperti itu. Tetap berlaku baik meskipun diperlakukan tidak baik. Ada satu cerita yang dari Kalimantan, ada teman saya hamba Tuhan bertetangga dengan orang non-Kristen, dan saudara salah satu di antara tetangganya itu anti-Kristen banget. Jenggotan dan seterusnya, celana kurang ke bawah. Dan setiap lewat di rumah Bapak Nikolani, dihujat, meludah dan tidak bersahabat sama sekali. Setiap bertahun-tahun seperti itu. Suatu ketika Pak Lani diberikan ide, ya, dia dapat arahan dari Tuhan untuk suatu saat ada perayaan Hari Raya Agama. Pak Pendeta Nikolani dengan anaknya membawa bingkisan ke rumah orang itu untuk silaturahmi. Diperlakukan tidak baik bertahun-tahun. Tapi ketika Pak Lani cerita, saudara tahu, orang itu bukan menyalami, tapi mereka sujud di bawah kaki pendeta itu. Karena mereka berkata, kenapa kok kami sudah perlakukan tidak baik, tapi Bapak mau berbuat baik untuk kami. Seperti itu. Mau berbuat baik untuk kami. Jadi ada saja artinya berbuat baik, saudara. Dan saya tutup dengan satu cerita. Ada tetanggaan seorang peternak kelinci
dan juga pemburu babi hutan. Kalau pemburu babi hutan punya anjing-anjing yang galak dong. Tapi si peternak kelinci agak terganggu karena sering dimangsa kelincinya oleh anjing-anjing itu. Lalu kemudian dia datang ke kota dan menemui seorang pengacara. Dan dia berkata, saya mau polisikan dia, saya mau supaya dia dihukum. Lalu pengacaranya berkata, boleh saja, dia akan masuk penjara, tapi kamu tambah musuh. Ikuti arahan saya. Ambil 2-3 ekor kelincimu, bawa ke rumahnya sebagai hadiahmu untuk anak-anaknya. Wow, lalu dikasih. Nah, karena anak-anaknya suka kelinci, yang pemburu tadi anaknya suka kelinci itu, akhirnya anjingnya di kandang. Daripada aman juga si peternak kelinci ya, aman juga anak-anaknya. Tapi yang menarik saudara, setiap bapak itu pergi berburu, dia bagi daging dengan tetangganya itu. Ada manfaat ketika selalu berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kasih? Kasihnya harus genuine, kasihnya harus tulus, ikhlas. Dan kasihnya harus bersedia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menolong kami untuk menyadari bahwa kami adalah murid-murid Kristus yang sudah dikasih sedemikian rupa bahkan sampai mati di kayu salib untuk membuktikan bahwa Kau mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa supaya anak-anak-Mu di ruangan ini, setiap kami masing-masing menerapkannya dengan ikhlas, tulus ikhlas. Dan kemudian bahkan kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kami, berikan kami kekuatan untuk tetap mengasihi dengan membalasnya dengan kebaikan. Tuhan, dimuliakan Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang disampaikan begitu detail, yang menolong kita untuk dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita datang untuk bersyukur di hadapan Tuhan dengan menyerahkan persembahan kita. Mari kita dasari dengan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Penuh rasa syukur kita serahkan persembahan kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak
persilakan Penatua Bapak Hendri untuk memimpin kita dalam doa syukur. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala limpah rahmat kasih karuniamu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia, bahkan memberikan segala yang kami perlu, yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah ibadah kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan kami, karena kami memberikannya dengan tulus. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menggunakan persembahan kami ini dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengelola segala berkat Tuhan dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa persembahan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendri. Jemaat yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan. Penghujung ibadah kami datang kepadamu mengucap syukur karena ibadah ini dari awal hingga berakhirnya telah jadi oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan membawa kami bahkan dalam sepekan ke depan. Tuhan memimpin kami, tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Dan sekarang kami pulang membawa berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai, ambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati Bapak.